sang pemberi inspirasi, yang dari sejarahnya lah kita akan belajar banyak tentang kehidupan, tentang mujahadah, tentang kesungguhan mencari ilmu, tentang di mana seorang anak manusia mampu menguasai dirinya, tidak terlena dengan lingkungan yang mewah, tidak terlena dengan fasilitas yang disediakan oleh sang raja selaku daripada ayah angkatnya. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sekitar 305 tahun yang lalu, tepatnya di desa terpencil yang bernama Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan, lahirlah seorang bayi dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Bayi tersebut diberi nama Muhammad Arsyad, yang dikenal nanti beliau adalah seorang ulama yang diberi gelar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad tumbuh dan berkembang dari lingkungan yang agamis. Sejak kecil beliau terkenal sebagai anak yang cerdas. Sejak kecil beliau terkenal sebagai anak yang beradab, berakhlak, sopan, santun, dan tentu saja birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluar biasaan, keistimewaan kepada Syekh Muhammad Arsyad. Bukan hanya dari kecerdasan, tapi beliau diberikan keahlian, kelebihan daripada anak-anak seusianya. Tulisan beliau, kaligrafi, itu terkenal pada saat itu menjadi tulisan yang paling indah dan bagus. Sehingga menarik perhatian sultan atau raja yang saat itu berkuasa, yang bernama Sultan Tahmidullah. Sultannya atau rajanya orang-orang Banjarmasin. Singkat cerita, Sultan mengangkat Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi anak untuk hidup dan tinggal di lingkungan istana. Anda dapat bayangkan, ketika seorang bocah yang tinggal di pelosok desa, yang hidup sederhana, tiba-tiba dia berubah, tinggal di sebuah istana yang menyediakan apa adanya, yang dia mau selalu dituruti dan lain sebagainya. Tentu saja, kalau seandainya ini terjadi terhadap anak-anak kita, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan karakter. Beda dengan apa yang terjadi pada diri seorang Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau tetap istiqamah, beliau tetap serius, mujahadah, belajar, sehingga Sultan semakin menaruh hati. Dan subhanallah, ketika beranjak dewasa, Syekh Muhammad Arsyad dinikahkan dengan seorang perempuan salehah yang baik, yang luar biasa atas restu sang sultan. Lagi-lagi bahwa semangatnya menuntut ilmu, keingintahuannya tentang Islam, keingintahuannya tentang ilmu-ilmu keislaman tidak terkalahkan dengan bahagianya bermulan madu, dengan cantiknya istri yang telah diberikan oleh sang raja, sang sultan tersebut. Sehingga Muhammad Arsyad pamit kepada sultan untuk berangkat ke Makkah menuntut ilmu. Alhamdulillah, berangkatlah Muhammad Arsyad dengan izin Sultan Tahmidullah ke negeri Makkah. Dan di sanalah beliau bertemu dengan sahabat-sahabat beliau dari tanah Jawa dan dari tanah Sumatera. Salah satunya yang terkenal dan kita kenal adalah seorang ulama besar, Syekh Abdul Samad Al-Palembangi, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Masri dari Betawi, yang terkenal. 4 orang ini menjadi 4 serangkai dari tanah Jawa. Walaupun itu meliputi Sumatera, tetapi bahwa Indonesia dulu dikenal di sana adalah tanah Jawa. Sebagaimana orang mengenal Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan kegigihannya, dengan kecerdasannya, dengan kehebatannya dalam menangkap setiap ilmu yang diberikan, yang dicurahkan oleh guru-gurunya. Kita tahu bahwa beliau belajar dan menimba ilmu dengan seorang ulama besar, al-alim, al-arif billah, Syekh Athaillah Al-Misri. Beliau juga sempat belajar kepada Muhammad bin Sulaiman, kemudian guru yang sangat fenomenal dan menginspirasi beliau dalam hal ilmu tariqah. Kita tahu bahwa
beliaulah yang mengarang tarikah manakib daripada Syekh Muhammad Samman, dan Syekh Muhammad Abdul Karim Samman Al-Madani inilah yang menjadi guru besar beliau. Sehingga sepulangnya beliau ke Indonesia, kita tahu bahwa beliau mampir dulu ke rumah sahabat beliau di tanah Betawi, dan beliaulah yang menyebarluaskan sebuah manakib, sebuah biografi daripada sang guru, yakni biografi Syekh Muhammad Samman, atau yang kita kenal di tanah Betawi, manakib Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bukan hanya dikenal sebagai seorang penulis kaligrafi yang indah. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang mampu melahirkan para ulama. Sebagai seorang ulama yang mampu menyuguhkan potret atau bentuk agama Islam dalam bentuk yang elok dan mudah diterima dan mudah dicerna. Kita tahu ketika masyarakat Indonesia, Kalimantan, Melayu pada saat itu kesulitan dalam hal mempelajari buku-buku Arab atau kitab-kitab berbahasa Arab, beliau berinisiatif mengarang sebuah kitab yang fenomenal, terkenal di tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Burma, Malaysia, dan Melayu pada umumnya dengan nama kitab Sabilal Muhtadin. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali cerita tentang ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Baik pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam topik pembicaraan kita mengenai tentang biografi seorang ulama besar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pemirsa, sepulangnya beliau dari tanah Mekah, setelah disambut oleh sang sultan, tentu saja sultan berharap beliau tinggal di lingkungan istana untuk menjadi mufti daripada kerajaan. Tapi beliau adalah tipe manusia juhud yang menganggap bahwa kehidupan dunia hanya kehidupan atau label semata, yang satu saat pasti akan dilepas, yang satu saat pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan cara tanpa menyinggung perasaan daripada sang sultan, akhirnya Muhammad Arsyad Al-Banjari tetap menjalin hubungan baik dengan kerajaan, dengan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Tapi di satu sisi beliau lebih senang, lebih menganggap bahwa dirinya bermanfaat hidup di tengah masyarakat, menyebarkan dakwah Izzul Islam wal Muslimin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama yang dalam dakwahnya bukan hanya bicara tentang hal. Dakwah bil hal adalah merupakan konsep dasar yang beliau berikan, yang beliau contohkan di hadapan masyarakat. Kita tahu bahwa lisanul hal afsah min lisanil maqal, bahwa lisan atau ajakan yang berupa akhlak itu lebih masuk, lebih mampu menembus daripada hati-hati yang keras, mampu menghantarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bagaimana Nabi ada sosok manusia agung yang dipuji oleh Allah. Akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Nabi sendiri menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi lisanul hal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan memberikan contoh, ibda binafsik, mengawali daripada diri kita. Ini lebih mengena dan lebih mujarab di tengah masyarakat yang akhir-akhir ini kita tahu bahwa masyarakat kita bukannya kekurangan orang pintar. Masyarakat kita kekurangan figur yang mampu menyejukkan jiwa mereka, yang mampu menjadi perantara antara mereka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep dakwah yang pertama yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah dakwah bilisanil hal. Yang kedua, dakwah dengan orasi atau dakwah dengan bil lisan. Itulah yang dijalankan oleh Syekh Muhammad Arsyad, di mana dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari tempat ke tempat, dari petakan sawah ke petakan sawah, beliau datangi umat,
mengajak umat untuk sholat, mengajak umat untuk duduk di majelis taklim, mengajak umat untuk kembali menjadi muslim yang sejati, mengajak umat yang mengenal Allah dan Rasulnya. Nasihat-nasihat yang diberikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang tentu saja nasihat itu bukan hanya keluar daripada mulut beliau, tapi nasihat itu keluar daripada keikhlasan hati beliau yang tidak berharap apapun daripada umat yang didakwahinya itu, melainkan yang beliau harapkan hanyalah ridho dan keagungan daripada zat yang maha agung, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Dakwah yang ketiga adalah dakwah bil kitabah. Kita tahu bahwa Syekh Muhammad Arsyad merupakan ulama-ulama yang ulama dari sekian banyak ulama yang memenuhi koleksi daripada hasanah keislaman dalam dunia Islam. Beliau termasuk seorang penulis produktif. Salah satunya kitab yang cukup fenomenal adalah Sabilal Muhtadin. Ada juga Tuhfatur Ragibin, ada juga Qaul Mukhtasar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan aurat-auratnya serta manakib daripada gurunya itu semua beliau curahkan sebagai pemikiran beliau, sebagai ide-ide kreatif beliau. Subhanallah, kita tahu bahwa beliau hidup jauh 300 tahun yang lalu, sebelum ulama-ulama kontemporer mengijtihadkan atau memberikan satu solusi fikih, terutama dalam bab zakat. Kita baca dalam kitab Sabilal Muhtadin bahwa beliau sudah punya pemikiran lebih jauh daripada ulama-ulama masa kini yang pemikirannya luar biasa. Kita tahu bahwa selama ini zakat hanya bicara tentang karitatif, pemberian yang sifatnya sewaktu, yang sifatnya hari ini cukup untuk dimakan, besok hari orang miskin nggak punya bahan untuk dimakan dan dikerjakan dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, ide atau ijtihad atau pendapat yang brilian dari salah satu karangan yang sangat fenomenal tersebut, Syekh Muhammad Arsyad mengajarkan kepada kita bahwa zakat merupakan solusi keadilan sosial di tengah masyarakat kita yang saat itu menjangkiti dunia, di belahan dunia manapun. Kita tahu di Eropa bagaimana ekonomi kapitalis menguasai, yang kaya makin kaya, sementara yang muda, yang susah, yang miskin menjadi budak-budak belian. Manusia laksana hewan yang dikurung di tengah-tengah pasar, kemudian diperjualbelikan. Tapi subhanallah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan ide kreatifnya, dengan ijtihad, dengan kemampuan intelektualnya, beliau memberikan solusi bahwa zakat bukan hanya merupakan pemberian semata yang sifatnya hari ini dan hari esok, tetapi zakat beliau arahkan menjadi sebuah solusi keadilan sosial dari segi ekonomi, sehingga dengan zakat tersebut satu keluarga bisa terselamatkan, bahkan anak keturunannya. Jadi inilah karya besar dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang tentu saja kita sebagai orang-orang Melayu, kita sebagai umat Islam patut merasa bangga dengan apa yang beliau sumbangsihkan terhadap dunia Islam. Dan tentu saja kisah kehidupan beliau hendaknya menjadi inspirasi buat kita. Bagaimana cara kita mencontoh beliau. Dan tentu saja hakikatnya beliau mencontoh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, masih kita berbicara tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan berjumpa lagi. Pembicaraan kita tentang biografi seorang ulama besar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama yang telah memberi warna dalam kehidupan agama Islam di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Disitulah kita mendapat inspirasi bahwa dari awal kehidupan yang sudah kita dengar tadi ceritanya, bagaimana bahwa seorang pemimpin, seorang raja, dalam hal ini pemerintah, itu harus berperan aktif. Bagaimana seorang Sultan Tahmidullah, beliau mencari bakat-bakat alami dari dusun ke dusun, yang kemudian beliau angkat dan beliau biayai. Demi apa? Demi untuk kelangsungan dakwah Izzul Islam wal Muslimin. Dan ini merupakan pelajaran buat kita. Ini ada hikmah buat kita semua, bahwa pemerintah juga harus ikut aktif bagaimana pengembangan dakwah, bahwa Islam itu tidak harus dicurigai, justru Islam itu harus didukung.
Islam itu harus diberi ruang seluas-luasnya, ya tentu saja kaum muslimin dan muslimat. Sebab bagaimanapun juga, di mana Islam mengendalikan atau menjadi agama mayoritas dari sebuah penduduk satu negara, maka insya Allah Islam akan melindungi segenap tumpah darah, segenap rakyat, segenap masyarakat. Karena sekalipun beda agama, sekalipun beda keyakinan, bahwa hak-hak sebagai manusia itu tetap ada dan terjaga di dalam Islam. Dan inilah yang diwariskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di mana beliau mengajarkan kepada umat Islam bukan hanya tentang ibadah saja. Beliau bicara dalam kitabnya bukan hanya tentang sholat, haji, puasa, zakat saja, tapi beliau juga bicara tentang ilmu muamalah. Beliau bicara tentang jual beli, beliau bicara tentang gade menggade. Agar apa? Agar hak-hak manusia, manusia ini umum, siapapun dia, muslim atau non muslim, secara muamalah itu dipenuhi hak-haknya. Tidak ada yang terzolimi dan tidak ada yang menzolimi. Pemirsa, itu hikmah yang pertama yang dapat kita petik daripada perjalanan hidup seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bahwa betapa pemerintah punya peran aktif untuk mencari bibit-bibit, untuk mencari pendakwah-pendakwah ulung yang tentu saja yang akan dicetak menjadi yang alim, yang beradab, yang berakhlak, yang ketika mereka pulang akan menjadi rahmatan lil alamin. Mereka pulang akan menjadi penyatu, akan menjadi penyeimbang, akan menjadi penasehat, akan menjadi yang memberikan fatwa, yang akan menerangkan mana yang hak, mana yang batil, yang akan mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Itulah ajaran-ajaran atau konsep-konsep daripada yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Lalu yang kedua, bicara tentang beliau adalah bicara tentang keistiqomahan. Bagaimana beliau mampu melawan daripada nafsu-nafsu duniawinya. Kita tahu, diibaratkan di zaman sekarang, kalau beliau adalah seorang anak angkat daripada raja, yakin kita akan memilih bergelimbangan harta, meminta tanah seluas-luasnya, meminta fasilitas seenak-enaknya. Tapi beliau lebih memilih hidup zuhud. Beliau lebih memilih hidup bersama masyarakat, menjadi imam daripada sholat mereka, menjadi penasehat dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dan itulah hendaknya tugas seorang alim, tugas seorang syekh, tugas seorang pembimbing, tugas seorang murabbi, yang dimana mereka hadir untuk menjadi contoh, untuk menjadi uswah. Dan bukan hanya sebagai uswah, bukan hanya secara visual, bukan hanya secara jasmani, mereka dilihat, tetapi menjadi qudwah, menjadi panutan, menjadi seseorang yang layak untuk diikuti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai beliau, para ulama, dan juga orang-orang yang bisa belajar banyak daripada beliau. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bicara tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah bicara tentang seorang murid yang begitu mengagungkan guru-gurunya. Kita tahu banyak sekarang orang yang pepatah mengatakan kacang lupa kulitnya. Kadang manusia lupa dari mana dia berasal. Manusia lupa bahwa dia itu berasal dari air yang hina, dari sesuatu yang tidak berharga, yang kemudian nanti akan dijadikan kayu bakar daripada kayu bakarnya api neraka. Bahwa hanya dengan iman, bahwa hanya dengan Islam, bahwa hanya dengan ketakwaan, bahwa hanya dengan ketawaduan, bahwa hanya dengan keistiqomahan, seseorang akan mencapai puncak kenikmatan tertinggi, kelezatan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan itulah yang dirasakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menyuguhkan atau dalam kecintaannya kepada para guru-gurunya. Salah satunya kita tahu karangan manaqib beliau yang fenomenal, karangan daripada manaqib Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang kita kenal dengan manaqib Syekh Syamman. Dan beliaulah yang menularkan daripada tariqah Sammaniyah, bagaimana wiridan ba'da salat. Itu harus kita pelajari lebih dalam lagi, bahwa beliau bukan hanya alim zahir tetapi alim secara batin. Beliau bukan hanya seorang pengajar, tapi beliau adalah seorang pembimbing yang membimbing dengan ajaran-ajaran, dengan aurat-auratnya, dengan hizib-hizibnya, yang menuntun masyarakat
menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu pemirsa, ibadah yang kita lakukan adalah sebuah anak tangga. Salat yang kita lakukan adalah sebuah wasilah. Ibadah yang kita lakukan adalah sebuah jembatan yang intinya jembatan menuju kelezatan ketika kita begitu dekat dengan Allah. Ketika kita begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Muhammad Arsyad merupakan pewaris daripada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis baginda Nabi, beliau bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Kita mengikuti ulama berarti kita mengikuti pesan-pesan Nabi. Kita mencontoh ulama dan memakai ilmu-ilmu para ulama berarti kita sedang menjalin hubungan baik dengan orang yang punya hubungan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat belajar dari guru-guru kita yang masih hidup maupun ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia, yang kita terus menjalin silaturahmi dengan mereka, kita bertawassul kepada mereka, kita memohon kepada Allah kemuliaan daripada kemuliaan-kemuliaan yang mereka miliki. Kita datangi kubur mereka untuk berziarah, berdoa kepada Allah, karena kubur mereka adalah gundukan tanah yang di dalamnya membungkus kain kafan. Yang kain kafan itu membungkus kulit. Yang kulit itu membungkus daging. Dan daging itu membungkus tulang. Tulang yang membungkus hati. Hati para wali Allah yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan waktu kita bisa berjumpa lagi. Masih tetap dalam An-Nabawi TV. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum